Pernah kepikiran gak sih kalau dunia yang kita lihat setiap hari itu ternyata menyimpan rahasia-rahasia yang luar biasa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar bareng-bareng keajaiban tersembunyi dari masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan. Siap-siap ya, karena cara Anda melihat dunia di sekitar mungkin akan sedikit berubah. Oke, kita mulai dari sesuatu yang kita lihat hampir setiap hari. Awan. Kelihatannya ringan, lembut, kayak kapas kan? Kenyataannya, satu awan kumulus rata-rata itu beratnya bisa lebih dari 1 juta ton. Bayangin, 1 juta ton. Ini bukti pertama kalau hal yang kita anggap biasa, ternyata skalanya luar biasa. Dan keajaiban itu nggak cuma ada di langit, tapi juga ada di dalam tubuh kita sendiri. Kalau kita bandingkan gram per gram, tulang paha manusia itu ternyata bisa menahan tekanan lebih kuat daripada beton loh. Kerangka tubuh kita ini benar-benar maha kaya rekayasa alam yang super canggih. Bahkan di dunia yang super kecil pun, selalu ada kejutan. Contohnya semut. Mereka itu nggak punya paru-paru. Terus napasnya gimana? Ternyata mereka bernapas lewat lubang-lubang kecil di sekujur tubuh mereka yang disebut spirakel. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang makhluk terkecil sekalipun kan? Nah, semua fakta tadi bikin kita mikir ya, kalau hal-hal yang ada di depan mata kita aja begitu menakjubkan, kira-kira rahasia apa lagi yang tersembunyi jauh di bawah sana? Untuk menjawabnya kita harus melakukan perjalanan jauh ke masa lalu, ke sebuah dunia yang udah lama hilang. Oke, perjalanan kita dimulai. Kita akan mundur 140.000 tahun ke belakang, ke sebuah dunia yang sekarang udah tenggelam di bawah lautan. Selamat datang di Sundaland. Coba bayangin, di zaman es dulu, permukaan laut itu jauh lebih rendah. Wilayah yang sekarang jadi lautan dangkal di sekitar Indonesia, dulunya adalah sebuah daratan raksasa. Mirip sabana di Afrika modern, yang menghubungkan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan langsung ke daratan Asia, penuh dengan kehidupan liar. Coba kita lihat lini masanya. Sekitar 140.000 tahun lalu, zaman es bikin permukaan laut turun sampai 100 meter. Dan muncullah sabana Sundaland yang luas ini. Dunia ini kemudian terkubur lagi oleh naiknya air laut dan terlupakan selama ribuan tahun. Sampai belum lama ini, sebuah penemuan luar biasa di Selat Madura mengubah segalanya. Dan apa yang mereka temukan? Wah, ini benar-benar menulis ulang sejarah. Bukan cuma fosil puluhan hewan, tapi juga 2 fragmen tengkorak Homo erectus, salah satu nenek moyang manusia purba. Dan yang lebih keren lagi, ada bukti-bukti kayak bekas potongan di tulang kura-kura dan tulang sapi yang sengaja dipecahin. Ini artinya apa? Homo erectus bukan cuma pengumpul makanan, mereka adalah pemburu yang tangguh dan cerdas yang menguasai sabana Sundaland. Seperti yang dikatakan arkeolog Harold Berghuis, penemuan ini tuh kayak kita diberi jendela unik. Untuk pertama kalinya, kita bisa ngintip ke sebuah ekosistem prasejarah yang utuh yang udah lama banget hilang di telan lautan. Cerita Sundaland tadi ngingetin kita ya kalau planet kita ini selalu berubah dan penuh kejutan. Dan keajaiban itu nggak cuma terkubur di masa lalu kok. Bahkan hari ini, alam terus menciptakan mahakarya-mahakarya yang aneh dan menakjubkan di sekitar kita. Salah satunya ada di Indonesia. Waktu Gunung Anak Rakatau meletus, sering muncul yang namanya petir vulkanik. Ini adalah badai listrik yang super dramatis yang tercipta saat partikel abu vulkanik yang penuh muatan listrik saling bergesekan di udara. Sebuah pertunjukan kekuatan alam yang wow, luar biasa. Ada juga keindahan yang terasa magis, seperti yang kadang terlihat di Samudra Hindia. Lautan bisa tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru neon yang bikin terhipnotis. Fenomena ini ternyata disebabkan oleh reaksi kimia dari miliaran mikroorganisme kecil bernama fitoplankton. Jadi kayak pertunjukan cahaya alami raksasa. Dan ternyata keajaiban alam itu nggak selamanya murni alami. Kadang ada campur tangan manusia, seperti di hutan Bengkok di Polandia ini. Ada sekitar 400 pohon pinus yang sengaja dibengkokkan sekitar tahun 1930-an, menciptakan pemandangan yang surreal banget. Ini contoh sempurna gimana intervensi manusia justru bisa menciptakan keajaiban baru. Ngomongin campur tangan manusia, ini membawa kita ke keajaiban yang kita ciptakan hari ini. Dari keragaman budaya yang begitu kaya, sampai ambisi masa depan yang super berani, kisah manusia modern di Indonesia juga penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Coba lihat angka ini, 700 lebih. Angka apa ini? Ini adalah jumlah bahasa daerah yang masih hidup dan digunakan di seluruh Indonesia. Sebuah keajaiban keragaman budaya yang bikin Indonesia jadi salah satu negara paling kaya secara linguistik di planet ini. Luar biasa kan?
Nah, keragaman budaya yang luar biasa itu kan warisan masa lalu ya. Tapi Indonesia juga menatap masa depan dengan ambisi yang nggak kalah besar. Coba lihat, Rencana Ibu Kota Nusantara atau IKN, visinya unik banget. Cuma 25% dari areanya yang akan dibangun. Sementara sisanya 75% akan tetap dilestarikan sebagai hutan. Tujuannya adalah menciptakan kota hutan pertama di dunia. Jadi ini bukan cuma sekedar pindah ibu kota biasa. Ini adalah sebuah eksperimen ambisius untuk mendefinisikan ulang apa itu kehidupan kota. Sebuah model di mana kemajuan teknologi dan kelestarian alam bisa berjalan beriringan, bukan lagi saling bertentangan. Dari ambisi membangun kota masa depan, kita sekarang lompat ke sebuah kekuatan yang udah membentuk dunia kita saat ini juga, yaitu era kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah, bukan lagi sesuatu yang nanti. AI itu udah ada di sini, sekarang. Mulai dari ponsel di tangan kita sampai cara kita bekerja, AI secara diam-diam udah jadi bagian dari kehidupan modern. Inilah realitas kita. Tentu aja, AI ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi yang luar biasa dan keputusan yang lebih cerdas berbasis data. Tapi di sisi lain, ada tantangan besar kayak potensi pergeseran pekerjaan dan resiko bias algoritma. Intinya, ini adalah alat yang sangat kuat. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita memanfaatkannya dengan benar? Jadi, gimana caranya kita bisa berkembang di era ini? Kuncinya adalah adaptasi. Pertama, kita harus tingkatkan skill digital kita. Kedua, dan ini yang paling penting, kita harus perkuat apa yang bikin kita manusia. Kreativitas, berpikir kritis, dan empati. Ketiga, gunakan AI sebagai asisten, bukan sebagai bos. Dan yang terakhir, kita harus selalu memperjuangkan penggunaan AI yang adil dan bertanggung jawab. Jadi, itulah perjalanan kita. Dari jejak pemburu purba di dasar laut, keajaiban alam yang aneh, sampai ambisi kita membangun kota hutan dan pikiran buatan. Kisah planet kita dan peradaban kita ini adalah satu rangkaian penemuan yang nggak pernah berhenti. Setiap jawaban yang kita temukan selalu membuka lebih banyak pertanyaan baru. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bakal kita temukan selanjutnya, tapi lebih ke, kita siap nggak dengan apapun yang bakal kita temukan itu?